Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Beatadio SPD. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 Universitas Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Terima kasih. Masih semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Masih. Ya, baik. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk berdoa. Berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam suka puji dan syukur karena Tuhan kehadiran ini. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga sekarang. Sekarang kami memulai kegiatan kami. Lindungilah kami dalam kegiatan kami sampai selesai. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak, Ibu mengecek kita punya kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, kita melanjutkan pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta kita semua berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak bersukumu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pegawai hati makmur sentosa. Pribadi bersekutu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak mengamati kira-kira tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan kita itu. Bisa, Apalagi? Lagi. seru, bangun. Berbagai macam tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari berbagai macam jenis tumbuhan itu memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, bahasa Indonesia. Baik, Ibu akan menulisnya di depan. Materi kita hari ini tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, Ibu mengharapkan setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dan vegetatif alami. Yang kedua, tujuan yang kedua, setelah selesai kegiatan pembelajaran kita, Ibu harapkan anak-anak dapat memahami tentang ide pokok dalam bacaan. Tujuan kita yang ketiga hari ini tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Bisa mengerti sampai di sini anak-anak? Bisa. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang
hari ini, kita lihat di depan anak-anak ada gambar. Ada berapa gambar di depan anak-anak? 4. Coba anak-anak mengamati gambar di depan. Gambar 1 itu tumbuhan apa? Padi. Tumbuhan padi. Coba kita lihat di gambar 1 itu tumbuhan padi. Apa yang terjadi pada daun tumbuhan padi itu? Kenapa sampai warnanya begitu? Karena terserang hama. Karena terserang hama penyakit. Gambar yang kedua, itu gambar tumbuhan apa? Terung. Apa yang terjadi pada buah terung? Coba kita mengamati apa yang terjadi pada buah terung. Busuk. Buah terung itu busuk. Kenapa sampai busuk? Kenapa sampai busuk itu? Kenapa? Kenapa, Tika? Karena dia terserang hama juga. Karena terung juga terserang hama penyakit. Gambar yang ketiga itu tumbuhan apa, anak-anak? Jagung. Coba kamu lihat di gambar yang ketiga itu apa yang terjadi dengan tanaman jagung? Busuk. Kenapa sampai begitu? Terkena hama penyakit. Nah, sekarang gambar yang keempat. Silakan. Gambar yang keempat itu gambar apa itu? Manusia. Sedang apa? Makan. Ya. Mereka sedang makan, tapi bagaimana keadaan mereka? Coba kita lihat itu. Bagaimana? Karena kekurangan makanan. Mengapa menyebabkan kekurangan makanan? Karena terjadilah gagal panen terhadap tumbuhan. Maka manusia kekurangan makanan. Bisa mengerti sampai di sini anak-anak? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan mengambil Ibu ada membawa berbagai macam tanaman. Ibu ada bawa berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, sekarang Ibu tanya. Ini apa yang Ibu pegang? Boleh. Nah. Yang kedua. Kunyit. Yang ketiga. Bambi. Yang keempat. Kentang. 5. Bawang merah. Dari berbagai macam tumbuhan yang Ibu bawa ini tumbuhan ini juga memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Ibu tanya lagi, wortel ini berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Membiarkan. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Nah, di tangan Ibu ada bawang putih ini. Cara perkembangbiakannya dengan apa? Lapis. Tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan dengan pembelajaran dengan materi kita yang berikut, Ibu akan membagikan kita LKPD. Jadi sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu membagi dulu anak-anak dalam bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Silakan bangun, duduk dalam bentuk kelompok. Membagikan kita LKPD. Dan Ibu minta saat mengerjakannya betul di sini kelompok 2. Sekarang silakan diskusi soal yang ada di LKPD. Di situ ada soal
Anak, saat ibu mau tayangkan video anak-anak, ibu mengharapkan nonton dengan tenang dan memahami atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Itulah kompetensi dasar pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 3 ini. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan, selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari tubuh induknya tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas atau bertunas menurut Wikipedia artinya membentuk. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Contoh dari umbi akar adalah wortel, singkong. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Batang-batang berluas-luas dan di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Jika kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian kita tanam, potongan batang tersebut menjadi individu baru. Di ruas akan tumbuh tunas dan semakin lama semakin membesar. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dominan dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu. Fungsi spora sebagai alat persebaran hidup dengan biji. Contoh spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Pasti tadi kita mengamati video. Nah, sekarang ibu mau tanya, video yang kita nonton tadi tentang apa, anak-anak? Tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan sumber kehidupan. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekarang kita adalah siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif itu terjadi tanpa peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tujuannya itu apa? Menghasilkan bahan baru atau sumber sifat
baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Maka perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang terjadi secara alami itu terjadi dengan cara apa saja? Tunas, perkembangbiakan yang terjadi secara alami pada tumbuhan itu terjadi dengan yang pertama tunas, yang kedua yang tepuk tangan dulu. Contoh pada tumbuhan apa yang berkembang biak dengan cara bertunas? Bambu dan bambu. Contoh tumbuhan apa yang berkembang biak dengan cara Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, setelah kamu membaca teks tadi, maka isilah diagram berikut ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan tadi. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah. kita sudah menonton video yang kita nonton tadi tentang apa anak-anak? Pintar sekali, tepuk tangan. Terdapat dalam bacaan. Cara untuk kita bisa menentukan ide pokok dalam bacaan, yang pertama itu kita harus membacanya sampai kita memahami isi bacaan. Yang kedua, kita melihat dan membaca kalimat utama dan kalimat penjelasan supaya kita bisa menentukan ide pokok atau kalimat utama yang terdapat pada paragraf. Bisa mengerti sampai di sini anak-anak? Bisa. Sekarang anak-anak kita akan, supaya lebih jelas, Ibu akan tayangkan materi melalui PowerPoint. Sekarang kita melihat ke depan dan mengamati perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara peleburan yang terjadi tanpa peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan jenis baru. Pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Itu terjadi dengan tunas, umbi basah, umbi akar, umbi lapis, geragi atau akar tunja. Sekarang ini anak-anak, perkembangbiakan yang terjadi dengan spora itu terdapat pada tumbuhan apa? Ya, bisa sekali, tepuk tangan. Yang berikut, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar itu terdapat pada tumbuhan apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma itu terdapat pada tumbuhan apa? Bisa mengerti sampai sini anak-anak? Tepuk tangan. Nah, pada tumbuhan itu
memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif itu terjadi dengan cara yang pertama, sebatang, tempe dan menyambung. Nah, Ibu mau tanya anak-anak, contoh pada tumbuhan apa yang terjadi perkembangbiakannya dengan cara cek daun? Cikir bebek. Ya. Kalau pada tumbuhan mangga itu cara perkembangbiakannya tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang kita lihat lagi. Akar tinggal atau rizoma itu terjadi pada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak dan rumput. Itu terjadi perkembangbiakan yang terjadi secara akar tinggal atau rizoma, karena akar pada tumbuhan tersebut akan menjalar di bawah tanah dan akan tumbuh menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Ya. Yang berikut, umbi batang itu contohnya pada kentang dan ubi jalan. Sekarang kita lihat perkembangbiakan vegetatif buatan. Cangkok dengan membuat kulit batang dan bium lalu ditutup tanah dan dibungkus plastik sehingga tumbuh akar. Itu terjadi pada tumbuhan mangga, jeruk dan jambu. Sekarang kita mengamati lagi. Tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Itu terjadi dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Bisa mengerti anak-anak sampai di sini? Bisa. Baik. Sekarang Ibu mau tanya lagi anak-anak. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup itu untuk apa saja? Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan adalah sebagai sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Itu adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Maka kita harus selamatkan makhluk hidup yang ada di ide pokok. Menentukan ide pokok yang terdapat dalam bacaan. Yang pertama itu bacalah paragraf dengan cara seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama atau kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Bisa mengerti anak-anak sampai di sini? Tidak. Tangan dulu. Sudah belajar semua anak-anak? Sudah. Baik anak-anak. Sekarang Ibu minta satu orang mewakili dari kelompok kalian untuk melaporkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu minta cukup satu orang. Saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter. Paragraf ketiga, Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Bagaimana teman-teman dari kelompok 2 dengan hasil diskusi yang dilaporkan oleh kelompok 1? Apakah sudah pas atau
ada perbaikan dengan jawaban yang ada di kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Soal yang berikut. Silakan. Nama tanaman kentang, cara berkembang biak, umbi batang, keterangan vegetatif alami. Nama tanaman korsen, cara berkembang biak, umbi akar, keterangan vegetatif alami. Nama tanaman hutan, cara berkembang biak, sunar, keterangan vegetatif alami. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu mempersilakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ayo maju maju, jangan maju maju. 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 Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 melaporkan hasil diskusi kami. Silakan. Paragraf pertama, Indonesia adalah negara kekumpulan yang terletak di garis keseimbangan. Paragraf kedua, dataran rendah, dataran yang memiliki ketinggian 200 meter. Paragraf ketiga, Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Ya. Baik, terima kasih. Nah, kelompok 2 bagaimana, ada tanggapan dengan jawaban hasil diskusi yang dari kelompok 1? Ada tanggapan atau sudah Pak anak-anak? Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk. Silakan soal berikut. Nama tanaman botek, cara berkembang biak, umbi akar, keterangan vegetatif alami. Nama tanaman kentang, cara berkembang biak, umbi batang, keterangan vegetatif alami. Nama tanaman pisang, cara berkembang biak, sunar, keterangan vegetatif alami. Iya. Bagaimana kelompok 1 ada tanggapan terhadap hasil diskusi yang dari kelompok 2? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita dengan mengerjakan soal evaluasi, saya minta anak-anak kembalikan ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Kita akan melanjutkan dengan pembelajaran ini. Ibu minta kita untuk semangat dulu. Kita mulai diundang berdiri supaya kita tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Tepuk tangan untuk kita. Apabila ada soal yang tidak terang atau soalnya Anda tidak mengerti, berharap bertanyalah kepada
Hari ini Ibu akan membacakan soal evaluasi nilai soal evaluasi kita. Nilai yang paling tinggi atas nama Clemencia Bude mendapat nilai 90. Tepuk tangan dulu untuk nilai yang paling tinggi Magdalena Rona. Nilai 85. Yang ketiga, nilai yang paling tinggi Adolfus Wata. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini karena kita sudah mendapatkan nilai yang sangat bagus dan luar biasa hari ini. Tepuk salut. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah menonton video pembelajaran hari ini, kita sudah mengamati materi melalui PowerPoint. Bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Menyenangkan dan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, kenapa sampai anak-anak menjawab menyenangkan? Kenapa? Nilai bagus, nilai bagus. Menonton video. Menonton materi melalui PowerPoint dan kita melakukan banyak hal hari ini yang sangat menyenangkan dengan menyenangkan. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Nah, tumbuhan berkembang biak memiliki berbeda-beda dengan cara perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi ada dua cara, yaitu yang pertama dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau dengan sifat tumbuhan dengan sifat baru. Baik anak-anak, cara untuk menentukan ide pokok dalam paragraf atau dalam bacaan, yang pertama itu kita harus membaca sampai kita memahami isi bacaan. Yang kedua, kita menentukan kalimat utama atau kalimat penjelas. Yang ketiga itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dari kalimat utama. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, tumbuhan apa yang berkembang biak dengan spora? Tumbuhan apa yang berkembang biak dengan cara mencangkok? Kalau tumbuhan sosor bebek itu berkembang biak dengan cara apa? Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang Ibu harap anak-anak setelah selesai pembelajaran hari ini dan pulang sampai di rumah, Ibu harap materi yang hari ini anak-anak sampai di rumah belajar, jangan lupa belajar. Nah, supaya kali berikutnya Ibu akan tanya lagi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu yang menyangkut materi kita hari ini. Dan sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak itu buku pena halaman 15. Nah, kalau merasa kesulitan mengerjakan tugas rumah, jangan lupa bertanyalah kepada orang tua dan kakak-kakak kita atau keluarga kita yang ada di rumah. Bisa mengerti sampai di sini anak-anak? Iya. Sebelum selesai pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan.
Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga sekarang. Sekarang kau mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah masing-masing. Dan kau puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Kita akan bertemu lagi dengan materi kita selanjutnya di